Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kelanjutan kajian kita surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 97 dan 98, halaman 348. Ayat 97, 98, halaman 348, surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqur Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahduruni. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazat, daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku juga berlindung kepadamu, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ayahdurun, agar supaya mereka jangan mendekatiku atau menghampiriku. Demikian kira-kira terjemah. Di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi, kita diajari bagaimana mestinya kita menghadapi musuh besar bangsa manusia, yaitu setan. Dikatakan setan itu musuh besar bangsa manusia karena semenjak manusia pertama, Nabi Adam, sampai manusia terakhir, semenjak awal kehidupan baru lahir sampai mati, setan itu tidak akan pernah berhenti membujuk, merayu, menggoda, menipu, memperdaya, menyesatkan, dan membisik-bisikkan segala hal yang merupakan kejahatan. Bahkan di dekat-dekat kematian pun, usaha terakhirnya lebih ditingkatkan, lebih disangatkan oleh setan. Masalahnya setan itu dengan para pendukung dan pendekingnya, mereka dapat melihat kita, sementara kita tidak dapat melihat, cuma merasakan. Berarti kita berhadapan dengan musuh yang tidak bisa kita indra. Pengaruhannya ada, efeknya ada, bekasnya ada. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum, dia, iblis itu, melihat kamu, wa huwa wa qabiluhu,
juga pengikut-pengikutnya melihatmu. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 27. Dilihat, dicaliak. Kalau dicaliak boleh. Al-A'raf surat ke-7 ayat 27, halaman 153, baris ke-6 atas. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakum asyaitanu, jangan sampai setan itu memperdayamu, menipumu, kama akhraja abawaikum, sebagaimana dia menyebabkan keluarnya dua orang tuamu minal jannah, dari surga, yanzi'unhu libasahuma, menanggalkan pakaian keduanya, agar supaya dia menampakkan kepada keduanya, pakaian keduanya, innahu yarakum, sesungguhnya dia iblis, yara, melihat kamu, huwa wa qabilhu, dia dan para pengikutnya atau anak buahnya, min haitsu, dari arah yang la tarawnahum, kamu tidak bisa melihatnya. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu, aulia, sebagai pemimpin, lilladina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita satu, iblis sebagai pemimpin tertinggi setan atau raja setan tersebab karena dialah nenek moyang kita Adam dan Hawa keluar dari surga. Satu, jangankan masuk surga, bahkan mengeluarkan orang dari surga pun diusahakannya, apalagi menghambat orang masuk surga. Kita ulang, jangankan kita anak cucu Nabi Adam ini yang belum pernah ke surga dan bercita-cita, bersemangat, bertekad bulat untuk masuk surga, sedangkan nenek moyang kita Adam dan Hawa pun bisa dia keluarkan dari surga, apalagi kita yang belum masuk. Ini kan mengisyaratkan bahwa iblis dan anak buahnya bertekad bulat, bahkan dia bersumpah di hadapan Allah, sepanjang hayat manusia masih ada, selama nyawa mereka masih di badan, itu sumpahnya, aku akan mencoba, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dan Allah telah mempersilahkan, Allah telah silakan, kerahkan pasukanmu, para pejalan kaki, para pasukan berkudamu, silakan kerahkanlah. Tapi ingat, hamba-hambaku, engkau tidak ada kuasa, tidak akan mampu, tidak akan bisa, dan berdaya upaya kamu untuk menyesatkannya. Siapa hamba-hambaku? Pertama, hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang beriman,
hamba Allah yang bertakwa dan bertawakal, hamba Allah yang selalu memohonkan doa dan zikir kepada Allah untuk mencegah syaitan. Nah, ini masalah orang-orang seperti ini yang telah dikecualikan. Selebihnya disantuangnya, disepoh, ditungkainya, habis, karam. Dan Allah telah mengajari kita dan telah memberi kita senjata untuk menghadapi setan. Tergantung kitanya lagi. Apakah kita akan pakai senjata yang amat tajam untuk menghadapi setan dan mengalahkannya atau tidak? Karena yang kita hadapi adalah makhluk yang tidak pernah kita lihat, sementara dia leluasa melihat kita. Innahu yarakum, sambungan ayat tadi kan, dia bisa melihatmu, sementara kamu tidak melihat mereka. Ini masalahnya. Di samping setan itu tidak bisa kita hadapi dengan peluru kendali, dengan bom pun tidak bisa kita hadapi, apalagi dengan katapel, dengan pisau, tidak. Mau kemana diarahkan? Andaikan kita punya peluru, punya bom, kemana kediaduan? Wah, dah tahu di mana baroro. Malahan dia tiwa. Alladhi yuwaswisu fi sudur dia doang. Bah, kau mangkon peluru kasih kau. Lembunuangnya. Awak mati dulu. Maka satu-satunya cara ke langit minta perlindungan, permohonan, pengaduan. Karena Allah lah yang berkuasa dan maha kuasa untuk melindungi kita hamba-hambanya dan mencegah kita agar jangan supaya setan berhasil memperdaya kita. Tidak ada yang lain. Satu-satunya minta perlindungan hanyalah kepada Allah saja dari gangguan setan. Dan kita telah diajarkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang harus dibaca ketika datang gangguannya. Nah, ayat yang kita baca surat Al-Mu'minun ini bunyinya wa qur rabbi, dan katakanlah Rabbi, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu. Berlindung itu dua. Yang pertama berlindung agar kita dihilangkan, disingkirkan, dijauhkan daripada kejahatan yang sedang kita alami. Ya, perlindungan pertama, kita meminta, kita memohon agar kita dijauhkan, dihilangkan atau disingkirkan. Paling tidak diringankan kita daripada kejahatan, gangguan, kejelekan, keburukan yang sedang dialami. Nah, kok berarti berlindung kepada Allah, misalnya sedang bangi itu bangi, marah, sedang bangi, berarti kejahatan itu sedang ada di kita. Kita berlindung kepada Allah agar kejahatan, bujuk rayu, perdayaan, tipu daya setan dienyahkan. Sedang bercokol di hati kita,
Setan itu, marah itu dari setan. Artinya, kalau kita sedang marah, setan akan gampang mengendalikan, menguasai tubuh kita. Nah, ketika itu kita baca auzubillah untuk mengenyahkan, menyingkirkan, menghilangkan, menjauhkan kita daripada cengkeraman hasutan setan. Kan pernah 2 orang bertengkar dekat Nabi, sampai ke tingkat caci mencaci, cela mencela. Malah ada yang sampai merah muka, bertengkar, bangka orek maliyah. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat dalam sebuah riwayat, aku tahu satu kalimat, kalau kalimat itu dibacanya hilang apa yang sedang dialaminya, itu kemarahan yang sedang dialaminya hilang. Bacalah, hendaknya dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi orang termasuk awak kan orang. Awak kalau sedang bangi itu lupa baca auzubillah. Namanya di kanan. Hei, mengucapkanlah kau orang kawak. Kadang-kadang bangi juga korang tu, ngucap dia kau Allah. Jadi kumbang-kumbang dia sana naik ke bawahnya. Halo, kan ada dah. Dia awak nak ada dah. Kini kan ada naik kumbang-kumbang nak kah? Nak ada. Kini lelok satu Allahnya. Sedang marah, sedang bertengkar, sedang berkelahi, sedang caci mencaci, cela mencela, sampai adonan merah muka. Ketika itu kalau dibaca auzubillah hilang, itu jaminannya. Cuman tidak terkena. Atau kalau di kanan bisa jadi bagi ke orang. Nah, itu nanacok bagi orang yang melakukannya. Kita aman sana, tidak ada. Aku mengetahui satu kalimat, kalau diucapkannya hilang apa yang sedang alaminya. Apa alaminya? Bangi, berang, bahkan diri ini sumpah serapah, caci maki. Paling nyapnya satu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh-sungguh membaca. Setan tu takut dengan ucapan itu. Nah, cuman a'udzubillahnya tentu a'udzubillah sabana-bana paham, mengerti. Kita baca dengan sungguh-sungguh, harap bantuan Allah. Tapi kalau a'udzubillah tak bawa dia angok keluar di duang tu nak muah dah. Serius. Itu namanya kejahatan yang sedang dialami. Atau yang kedua yang sedang. Yang sedang yang kedua bagi orang yang sakit. Pernah salah seorang sahabat mengadu ke Rasulullah tentang sakit. Sakitnya sedang dialami atau sedang merasakan sakit. Sahabat tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Lalu kata Rasulullah, dalam riwayat itu, letakkanlah tanganmu di mana yang terasa sakit. Kat situ, sadu Allah namanya sakit ah. Tidak, itu kepasayan. Malu ada sadu Allah namanya sakit. Itu kepasayan. Tidak. Kepasayan kau kamuaan. Kamuaan tak tahu lah muak. Nan sakit. Sadu Allah nusan. Jo nan lebih tersobat. Sadu Allah no. Bala cara no. Nak ngecek kan bisa aja, mencari kan bisa aja. Cuma dek kepasayan. Jadi letakkan tanganmu di daerah mana yang sakit. Lalu bacalah bismillah 3 kali. Bismillah. Di mana sakit? Pinggang lah ndak ah. Pinggang ke bawah kau cok sakit ke? Orang Karayo kan. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wadiru 7 kali. Berarti itu berlindung kepada Allah daripada yang sedang dialami. Kan apa kan? Macam mana kau dapat? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Akan dapat. Kalau senang sekali itu. A'udzu. Macam mana kau? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Salabiannya calik lebih kurang. Aku berlindung kepada izzah, kemuliaan, keperkasaan Allah dan kudrahnya dan kuasanya dari kejahatan apa yang sedang aku rasakan dan uhaziru apa yang aku takutkan menimpa. Doanya. Dengan demikian kita berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzubillah atau a'udzubika atau a'udzubikalimatillah. Pertama untuk meminta, memohon, mengadu kepada Allah agar kita dijaga, dilindungi daripada yang sedang kita alami, agar dilenyapkan, dihilangkan, dijauhkan daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berpotensi akan terjadi. Ini belum terjadi lah, tapi dikhawatirkan sangat terjadinya. Contoh, kau masuk WC, lah masuk alun, masuk, maka kita baca alih Bismillah, Allahumma inni a'udzubika. Belum terjadi. Sana dulu alih. Masuk saya dulu alih. Tapi berpotensi besar di situ ada kejahatan, keburukan, kejelekan, ada setan-setan. Maka baca Bismillah, diawali dengan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Atau ketika kita mampir singgah di tempat yang jarang kita mampir, ketika kita kok kama-kamalah raun-raun, jalan-jalan, bermusafir, atau masuk ke negeri orang, lalu kita mampir, duduk, minum, makan, singgah, lalu istirahat, baca itu a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaqa. Nalan terjadi lah, tapi dikhawatirkan di tempat itu ada kejahatan kita yang tidak tahu apa kejahatannya. Dia akan dipelihara, akan dijaga, akan dilindungi selama di situ sampai nyopai dengan membaca aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada semua kejahatan yang tercipta. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Masuklah ke daerah lain, kok ke lapau, kok ke penginapan, kok duduk-duduk menceliak pemandangan. Cuman sampai itu baru sekali itu kita nampak atau jarang. Nah, tu siko salah, kamu lapiak pak sambil makan siko, baca dulu a'udzu bikalimatillahi tammati. Jangan sepuluh nyak sinan, galak nyak sinan, nyak kami nampang duduk makan siko yo. Jangan banyak. Buat ada orang kadang-kadang menyapoi nyak ke dulu, nyak nampang lewat.
Nanti menyiringai selainnya kok. Numpang lewat, numpang lalu, numpang mampir, numpang singgah. Sebab di situ ada penunggu, ada penghuni, adalah. Di bumi ku ada penunggunya, sana ada. Sedangkan songkok wak saya ada menunggu. Di situ ada potensi, ada kemungkinan kejahatan, keburukan, kejelekan yang kata jadi yang ketiba, termasuk daripada pengaruh syaitan. Kita berlindung kepada Allah. Masalah nilai tidak terkena aku senjata yang paling ampuh lo kira aku. Lupa tidak terkena. Itu maka di kanan kan, apalagi wak masuk daerah asing atau daerah yang tak dikenal, litak pari makan ke kedai orang. Kadang-kadang di kedai itu ya tak orang luka, tahu luka di pintu tu ada luka. Dengan catnya, dengan keyakinan orang kalau masuk ke kedainya, acok ke sini lah, masuk luka namanya. Pernah cerita luka tak? Tak tahu luka. Luka tu L-U-K-A-H, luka. Luka balut, luka ikan. Di pintu anu letak orang, di pintu kedai, pakai kertas ketik. Tentulah bercapak-capai. Namu yang buai. Bacalah auzubillah. Atau karate atau ko jimai, ko lah yang tu orang. Dulu ambo ketika sakit-sakit lah mesti harus pakai mobil untuk pergi maja dan mengaji. Kumpul, sembah siko, sembah sinan, pinjam, dapat piti. Kerana tak bisa pergi, awak sakit dada. Maka ketika tu orang Bali, lama baru sadar, lupa suruh orang di bawah bangku tu catatan berisi kalimat-kalimat babungkui. Adalah bertempel di bawah. Lah barisan tu nampak tak? Awak dah tahu? Itu ditaruh orang, didatang orang kan supaya aman, terpelihara sepanjang jalan. Awak dia tidak ada punya keyakinan, awak biasa saya berjalan, baca kena auto bismillah. Lah tiba lah tanya ikut itu alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu bimuqrin. Wa inna ila rabbina lam qalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Alai. Subhanakallahumma dan seterusnya. Itu saja. Lah lambe lawan baru nampak. Rupanya banyak setan bergeong-geong sekolahnya. Jadi yang benar memakai barang baru, mau ni rumah baru, tampek baru, masuk ke tampek nan baru. Pokoknya segala bala baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dijamin aman, terlindung, terpelihara, terjaga, hanya salamu di situ sampai nyampai. Jadi bukan membaca-baca kalimat lain. Artinya kita lah pagari diri daripada hal yang kemungkinan terjadi menimpa kita. Itulah gunanya a'udzu. Berarti a'udzu cakap tu gunanya dua. Pertama, terhadap sesuatu yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Yang kedua, yang berpotensi berpeluang untuk kata jadi menimpa kita. Itulah a'udzu. Kau kalau pernah gadih saudara apa? Lah pernah gadih kan? Bersuami kalau pernah lah. Lah. Itu lo baca kalau lo. Baca kalau lo. Sebab kalau ia nak beko, aman anak wak.
Enggak perlu baca itu. Nyala lewat. Itu contoh itu. Jadi dua kesimpulan. Membaca a'udzu. A'udzu itu hanya boleh diarahkan kepada Allah. Tidak ada yang mampu, yang kuasa, yang bisa melindungi, menjauh kita daripada kejahatan setan kecuali Allah. Karena Allah yang menciptakan setan dan Allah yang mengizinkan setan itu menggoda kita untuk menguji iman kita. Nah, kalau tentang itu masuk kita ke ayat. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazat. Hamazat. Dia nampak hamazat. Ayat 97 surat ke-23 Al-Mu'minun. Min hamazat, halaman 348. Hamazat secara bahasa, hamazat itu berarti menolak, mendorong. Menolak, mendorong. Namanya al-hamzu. Menolak, mendorong. Lalu bisikan-bisikan, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan setan yang ada di hati kita, di dada kita, disebut dengan hamazat karena setan ceko mendorong-dorong kita dengan bisikannya untuk mengerjakan, memperbuat sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Jadi bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan yang mendorong-dorong kita untuk melakukan kejelekan, keburukan, namanya hamazat. Kadang kan ya Wak, ada yang mendorong awak untuk kerja yang buruk dan jelek. Kadang orang, kadang setan. Kalau itu pergi dencah. Pergi dencah, pergi kamar, ya, pergi menarik pajak tu. Itulah dia mendorong tu. Awak lu dikata-katai. Siapa nanonya? Pergi, apa itu dapat hamazat? Ditunguannya dengan bisikannya, dipaneh-panehnya, dikipas-kipasnya. Sehingga hangit lu awak jantung awak tu ya. Hangit jantung dia. Painya. Kau pai tak lagi sebarangnya lah buah, hilang tak tu. Barakulah. Hamazat maka dikatakan bisikan-bisikan setan, bujukan-bujukannya, rayuan-rayuannya ketika kita terdorong atau didorong-dorong untuk mengerjakan suatu kejahatan atau untuk mengatakan atau untuk melakukan, itu namanya hamazat. Aku berlindung kepadamu wahai Rabb daripada bisikan-bisikan setan yang selalu mendorong-dorong kita untuk mengerjakan berbagai macam kejahatan, dosa-dosa dan kemaksiatan. Hamazat. Lah. Dan memang ya, setan itu caranya menghasut, mengasuh, membisik-bisikkan dalam diri kita berbagai macam. Ada yang sifatnya wiswas. Dewa namanya weh-weh. Di sini wiswas atau waswasah. Aduh, bisikan-bisikan halus dalam hati kita agar kita melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak dibenarkan. Alladhi yuwaswisu fi, namanya yuwaswis, waswasa, yuwaswisu nanti menjadi wiswasah. Itu namanya bisikan-bisikan halus yang kalau kita tidak peka, di sini orang cok terpedaya, tidak pekanya dengan
hatinya. Ada kalanya bisikan-bisikan setan itu berupa menanamkan kebencian, sakit hati, permusuhan, kedengkian, dendam, kesumat, mantiko, mengkuruk, menjajok, atau kemuntah dan menceliknya. Itu namanya bisikan-bisikan untuk menanamkan kebencian. Benci saja orang. Bang kau itu nam bangihnya, dah tu benci dah. Bang kau benci, tah, antah kah? Biasanya kalau mencontah nama menengohnya tu, entah. Sebab orang kadang-kadang adalah benci, korang tak tahu ada bencian. Tak sebab. Kadang-kadang dia kalau benci luar. Kadang-kadang dia orang banyak benci luar. Ini tak ada masalah ya wak. Akan naik wak. Ya bang benci sih jadinya jadi. Orang benci sih orang dia benci loh je. Aku benci nak bersabab. Itu sifatnya menanamkan, membisikkan kepada hati kita untuk membenci, memusuhi, menyakiti pihak lain. Nah, itulah masuk dalam kategori namanya marah, dengki, dendam, khasumat, dan berbagai macam hal-hal yang dibisikinya kita untuk melakukan sesuatu permusuhan antara orang lain. Nah, disitulah doanya tu. Apa di kita doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan adakan di hati kami rasa gillan, permusuhan, dendam, kesumat dan dengki iri hati, namanya gillan. Kan surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, tidak usah kita lihat. Judulnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al, dan janganlah engkau jadikan di hati kami ada rasa gil, agil, jajok, banci, dendam, iri, dengki. Namanya gillan. Kadang-kadang kan ada seperti itu di hati. Tidak mau mengaku, dia mengaku salah. Ada itu di kita. Ketika itu namanya bisikan-bisikan yang menanamkan kebencian. Sehingga diajak kalau kita doa oleh Nabi itu, waslul sakhimata qalbi, ya Allah, lepaskan, bebaskanlah hatiku daripada berbagai macam kekeruan dan kehitaman hati itu. Atau wala tusmit bi hasidan wala adwa, jangan sampai hati orang senang denganku ketika aku ditimpa oleh musibah. Itu namanya bisikan setan. Yang kedua, kalau bisikan yang pertama mendorong-dorong, bisikan kedua menanamkan kebencian dan seterusnya. Kemudian membisikkan kita agar tidak ada taat, tidak patuh, duraka, bangkang, sagalo malih sen, baik badai malih. Membisik-bisikkan agar kita buat maksiat, buat kedurhakaan. Itu bisikan yang ketiga namanya. Membisik-bisikkan dalam hati kita sesuatu hal berupa tidak adanya kemauan kita untuk melaksanakan kewajipan, salat, puasa, zakat, infak dan segala macam. Dibisikkan agar kita melawan, menentang, tidak taat, tidak patuh. Banyak orang tergoda situ. Berapa banyaknya orang tak taat, tak patuh, termasuk kita. Semuanya itu adalah
ulah karajo setan. Dan terakhir, setan itu ada kalonyo dikhawatirkannya datang kepada kita, lalu digaduhnya kita. Kata Nabi gini, inna syaitana yahduru ahadakum. Sesungguhnya syaitan itu datang menghadiri dan menemani salah seorang kamu inda kulli syai'in min sya'nih, dalam segenap urusan, dalam segenap urusan karajo yang kita hadapinya, dia akan datang. Hatta yahdurahu 'inda ta'ami, sampai-sampai syaitan itu datang menghadiri kita, mendampingi kita ketika makan. Jadi yang pertama, syaitan itu akan terus berusaha hadir di mana saja kita berada, akan datang, akan tiba. Hampir sama ya samui lah, di mana mani yang terserak, anda tiba sinar. Ini bantuannya aku bagaikan samui di setan. Indah ada karajo kita, kakok kita, perbuatan kita yang tak dihadiri oleh setan. Maka penghambatnya baca bismillah. Maka baca bismillah, setan lari. Masuk rumah baca bismillah, setan lari. Tutup pintu, padamkan lampu, bismillah, setan lari. Lalu baca bismillah, setan lari. Babu? Iya bu. Bismillah dulu. Ke masuk rumah, mambe setan. Assalamualaikum ketika masuk rumah, tapi jangan lupa bismillah ka. Karena bismillah itu menyebut Allah, mengingat Allah. Setan nak masuk. Setan nak masuk. Nak datang, nak tiba. Tutuplah bejana-bejana kamu, tampik wadah-wadah makanan dan air minum kamu dengan bismillah. Setan tak bisa. Sebabnya akan hadir. Ketika akan berbaring tidur, bacalah bismillah. Setan tidak ikut tidur bersamamu. Bismillah. Ketika akan berhubungan, bacalah bismillah. Nak hadirnya dah. Ini dalam segala hal setan tu hadir. Apa manusianya mengambilnya dengan baca bismillah. Sekaligus pagar diri, tameng diri dengan baca a'udzu. A'udzu bika min hamazatis syayatin. Daripada bisikan-bisikan para setan-setan. Banyak setan tu, banyaklah. Kalau cik setan namanya, kalau sambuh syayatin. Apalagi kini aku bertambah sambuh setan itu. Banyak setan yang jalan-jalan berkeliaran. Bahkan menjadi pemimpin pun banyak setan. Banyak setan. Ada setan berkebangsaan manusia, ada setan berkebangsaan jin. Hebat tu? Ya. Tidak semua jin setan. Tidak. Jin-jin jahat, jin-jin bangkang, jin-jin neraka, setan namanya. Itu setan. Mana-mana jin yang taat, yang patuh, muslim. Semua ya Pak. Nyo beribadat, nyo salat, semua ya Pak, nak berubah. Sebab anutan umat terakhir di akhir zaman adalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Sampai-sampai jin
Itu lo anutannya. Maka jin salat, jin haji, jin puasa dan segala macam. Apakah jin berzakat? Anda tahu tak? Jin itu. Jadi mana-mana yang durhaka, yang jahat, itu setan. Induk angkang setan dan bangkang, jin yang bangkang, namanya maradatul jin, para pembangkang kaum jin. Maradah. Maradah nak kena nikabek di bulan puasa, dirantai di demenuku, namanya maradah. Maradatul jinni. Mim, ra, dal dan ta marbutah. Maradatul jinni. Para pembangkang jin. Diikat di bulan Ramadan. Dan jin-jin kelas-kelas terinya, setan kelas nyamuknya berkeliaran di Ramadan. Kenapa? Itu keagungan Ramadan, kemuliaan Ramadan. Allah beri setan hadir, datang, mendampingimu dalam setiap apapun yang akan kamu lakukan, kerjakan. Hati-hati itu. Itu mangko sambungnya wa a'udzubika rabbi ayyah duruni. Wa a'udzubika rabbi ayyah duruni. Nya pakai ni belakangnya, menunjukkan aku. Dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku. Jangan sampai mereka hadir kepadaku, datang kepadaku, menghampiriku. Kolah yang disebut dengan prevensi, preventif, pencegahan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar setan jangan hadir datang kepadaku. Setiap di awal karajo, di awal perbuatan kok manga-manga aja lupa baca itu, supaya karajo jangan didampingi setan, jangan dikawani setan. Sebab kalau lawa kawani setan wak lama-lama wak ko berubah bentuk siapa yo? Bentuk awak aja betul. Tak. Itu bahaya kedatangan setan. Malahan ketika kau mati, setan pun datang, menggoda, merayu, menyesatkan dan menggagalkan manusia. Doanya barangkali dapat itu. Pertama doanya, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada terjatuh, daripada tempat yang tinggi. Wal gharaq, daripada tenggelam. Wal haraq, daripada terbakar. Wa a'udzubika rabbi, dan aku pun berlindung wahai Tuhanku, ayyataqabbatani syaitan indal maut, agar aku jangan dikendalikan, dikuasai oleh syaitan ketika kematian datang menjemput hadirnya. Dalam kitab syarahnya kita baca, iblis laknatullah mengerahkan segenap anggotanya untuk menggagalkan seorang hamba Allah yang akan mati, jangan sampainya memperoleh husnul khatimah. Kemati itu. Makanya kita diajari doa, ayyatakhabbatani syaitan, yatakhabbatani. Jangan boleh sampai dikuasai, dikendalikan, diarahkan oleh syaitan ketika kamati. Atakui aku. Sehingga orang kalau dikuasai syaitan, dia bisa putus asa, bisa salah sangka, barangkali kau mati dia masuk neraka denggonya. Itulah bisikan syaitan. Atau ketika menggeleng-geleng membaca kalimat, itulah dikena syaitan. Atau mencaracau, mengerupik, berang-berang, meraba-rabo, dikuasai syaitan.
Atau tak jadi ni baca Ali bin Abi Talib lah dibacanya lah tak jadi dah. Kononnya Ali bin Abi Talib paman Nabi itu lampir ke dibacanya la ilah tak jadi. Tak jadi dibacanya. Syaitan juga hadir kepada manusia menjelang manusia itu mati. Pergi. Makanya kita jangan tinggalkan orang sakit keras sendirian. Beko dikuasai saya, bantu-bantulah dengan doa. Kanak-kanaknya berzikir, beristighfar, baca doa-doa kanak-kanak di samping awak berdoa. Karena banyak syaitan-syaitan itu berusaha agar kita gagal meraih kesuksesan hidup dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Setan menguasai awak. Jangan demikian, kaji wak cekal, bahwa aku berlindung kepadamu Rabbi, Tuhanku, agar jangan setan itu datang menghampiriku, mendekatiku, mendatangiku. Itulah yang namanya doa yang dari Nabi, agar kita jangan sampai digoda dari setan. Capek-capek kita pisang tameng, kita pasang dinding, kita pasang perisai, sehingga setan tak bisa datang menghampiri kita ketika kita tamengnya, dindingnya, auzubillah. Dindingnya, auzubillah. Lengkap bisa, auzubillahi minasy syaitan. Itu tameng. Dan awali kerja dengan bismillah. Nah, nampak demo tamengnya, mana tamengnya? Zikir tak bisa dibentuk jadi zat. Sia saja nak baca bismillah di awal kerja, itulah tertamenginya daripada syaitan. Terlindungi, terbentengi. Lalu baca bismillah. Bismillah tu bacaan yang ditakuti syaitan. Bismillah bacaan yang paling ditakuti syaitan. Baca bismillah. Begitu dia. Lah baca bismillah pi kana juga. Ya. Bacalah bismillah tu bagus-bagus, mantap-mantap. Berdoalah kepada Allah, kananya tu garisan takdir namanya. Takdir. Balik kita ke kaji pangka. Biko jauh nama meleset kajinya. Doa dalam surat Al-Mu'minun ayat surat ke-3 menerangkan kepada kita betapa pentingnya kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang tak pernah jemu, bosan, panik-panik, hanti-hantinya menggoda, merayu, menyesatkan kita manusia. Setiap saat syaitan ada. Bulan puasa ada syaitan. Cuma dan bangkang-bangkang di kabeh. Paling tidak parangai syaitan tu banyak belum puasa. Paling tidak parangainya. Dan lain sebagainya. Berlindung kepada Allah dari syaitan ada dua maksud. Nancakoh. Terus simpelnya berdoa kepada Allah agar jangan datang menimpa. Ya, berdoa kepada Allah agar penderitaan yang terjadi disingkirkan Allah. Yang kedua, agar jangan setan itu datang menghampiri di saat-saatnya menderita sakit parah, menghadapi sakratul maut. Ketika itu kita pun tak boleh menyuruhnya membacanya la ilaha, bisikkan kena. Bisikkan telinganya, la ilaha illallah. Itu doa hari ini. Ada yang ragu? Hawin, Allahumma inna nas'aluka salamatan
fid din wal afiyata fil jasadi. Alai. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa maghfiratan wa rahmatan. Ini bilimpun. Allahumma hawwin alaina fis. Itu doa dibaca memohon kepada Allah agar kita lancar menghadapi sakaratul maut. Hawin, mudahkan. Sakaratul maut itu adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Puncak kedahsyatan sakaratul maut itu dialami oleh Nabi Muhammad. Tidak ada sakit sakaratul maut yang melebihi sakit apa yang dialami Nabi. Kenapa? Karena beliau itu tinggi derajat. Bagi beliau Nabi itu musibah bukan untuk pemberi soleh, berkatalah ketika itu anak beliau Fatimah, wahai alangkah menderitanya ayahanda. Jawab ayahandanya ni Muhammad, setelah ini ayahmu tidak akan menderita lagi. Ayah mati sudah tu. So beliau ketika mati itu kan datang pilihan. Apakah akan terus hidup atau sudah ingin bertemu dengan teman-teman yang terbaik di alam sana. Beliau pilih kata. Kalau awak dia jawab pertanyaan nanti pilih. Kai duit jauh tu ke mati. Mau komentar. Awak nak Nabi. Awak nak Nabi lah langkuk saudaranya. Awak ko ibadat nak bara. Dosa sambuah. Kaki takabik di dunia baru. Itu namanya mati. Dosa sambuah. Persiapan nak bara. Hati masih takabik jo dunia. Itu namanya orang malih mati. Tapi malih nak malih tiba masanya mati. Nah, terkait sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah proses musibah terakhir yang menimpa orang beriman. Jangan digambarkan tu nanti dengan tandang saya wajah orang akan mati, kecil matinya saat lasuh hendak. Kita hanya menilai yang nampak. Lasuh hendak mati kau tak di wajahnya tu. Yang merasakan mati itu siapa? Ruh, bukan jasad. Kadang-kadang jasadnya terpengaruh di ruh. Galaknya senyum. Kadang-kadang menceringi, gelisah. Itu pengaruh beratnya ruh meninggalkan jasad. Beratnya ruh. Jadi jangan capek kita memponis, mengatakan, ibu, alah dosonya dulu. Jalan. Baru itu mau payah ke matinya. Barik. Yang paling payah mati siapa? Nabi. Bacalah hadis sahihnya. Nabi. Makin balik. Karena tiba di akademiknya beliau lah dati profesor. Tentu yang diajukan kepadanya nombor-balik lo. Awak SR. Ya bu. SR ya. SR itu ada dua maknanya. Yang pertama, yang kedua, sekolah rumah. Nah, di sakaratul maut itu setan detik-detik datang sakaratul maut. Namanya ihtidar, setan datang. Ya Allah, lindungi hamba daripada dikuasai, dibujuk rayu oleh saya. Kadang-kadang setan datang menjelmakan diri menjadi sosok apa ibu. Dan seterusnya. Bagaimana supaya orang ko jangan husnul khatimah. Sering-seringlah membaca doa Allahumma as'aluka ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Kan situ maut situ. Pertama, taubat sebelum mati. Sebab kalau taubat setelah mati tak berguna. Yang kedua, beri rahmat seketika mati. Bang, kalau Allah beri rahmat, wak mati menghadapi kematian dengan tenang. Yang ketiga, ampunan setelah mati. Sebab setelah mati itu nanti di alam akhirat ampunan itu yang kita harapkan di dunia. Itu kita rambut. Kalau dapat tak? Hilang-hilang kain ya. Hai. Sore. Ya. Itu saya membaca sore-sore hari 3 kali. Maka dia akan dijaga, dipelihara, dilindungi pada segala macam kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan binatang-binatang berbisa dan racun. Jalan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka dia akan dilindungi daripada binatang berbisa, beracun. Tuh. Nancako itu lo bacanya ketika itu singgah mampir di tampek tertentu. Masuk ke tempat itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi syarah lo Quran sinan, ditarang lo Quran sinan ko mengko baca ko supaya mengko begitu ndak bangi orang. Duduk menyelepok. Begini. Kami pai touring. Aduh touring. Tour. Undang orang awak ko besua ko. Tagak lama panik, duduk lama paniang tambah lo angik. Duduk lama ko angiknya. Kalau bonda, motor angiknya. Mampir. Sekolah berhenti ko ada udang orang. A'udzu bikalimatillahi tam. Sekolah mati berhenti ko mejeng wak sekolah calu. Ibu-ibu kalau ke mejeng baca a'udzu bikalimatillahi. Kalau kami berhenti di angin ikua. Kalau ibu-ibu berhenti di anda mau menjawab dah. Malay mau menjawab. Mantulah datang-datang berwisata. Nama kini wisata religi. Tetap baca ke tampek lima kita. Bahkan masuk hotel, masuk penginapan, awak masuk ke daerah lain, ke tempat lain yang asing, jangan lupa baca a'udzu bikalimatillah, pelindungan. Siapa tadi? Tu dia dulu di mana dapat ajarannya? Pasang di sini. Kecik guru wak dulu majan. Baca ketika dia ketika di sana baca sana. Pasti ada keterangannya di mana dibaca. Dia mau nak dapat itu masalahnya. Dia mau dapat yang pendek je kono. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Sambungnya tak tahu mudah. Kalau itu jalan keterangannya di senja hari dan sampai mampir. Sambuh dapat ya. Sambuh kecil benda kiranya. Ajar-ajarlah ke kami. Oi. Pagi sore 3 kali. Tidak ada satupun mudarat yang akan menimpanya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Itu kita baca namanya berlindung diri kepada asma Allah. Kita berlindung diri kepada nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Bersama nama Allah, bara nama Allah sambuh. Jadi berarti dengan nama Allah
tidak satu pun yang bisa mendatangkan mudarat, keburukan, kejelekan dengan nama Allah itu. Berarti kitalah baca semua nama Allah. Bagus. Lah, kamu kerayu oleh guna. Yes, itu. Iya, menyapainya. Lewat jembatan, lewat kelok, nenet. Tahyulnya lah, awak minta izin ke inyak penunggu itu. Beko digaduhan awak. Lebih-lebih lewat jembatan, beko jundih no ke bawah. Tukar dengan a'udzu bi kalimatillahi tamati. Jadi sopir oto je ibu lumah. Ya subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.